Dihina miskin karena aku dan suami pakai motor butut saat reuni SMA, saat tahu yang sebenarnya mereka syok. Halo Bunda, apa kabar Bunda semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Siang itu, ketika aku baru saja selesai menjemur pakaian di belakang rumah, notifikasi dari grup WhatsApp SMA muncul di layar ponselku. Reuni 10 tahun angkatan 2013. Grand Ballroom Hotel Arya Duta, Sabtu depan jam 19 waktu Indonesia Barat. Seketika napasku tercekat. Ada rasa senang, tapi juga cemas yang merayap pelan di dada. Aku duduk di kursi kayu dekat jemuran, memandangi undangan digital itu. Bukan cuma undangannya yang mewah, tapi juga komentar-komentar teman-teman yang sudah mulai membahas dress code, mobil yang akan dipakai, hingga jenis makanan yang disajikan. Beberapa bahkan sudah membuat daftar siapa saja yang wajib tampil cetar. Sambil menatap layar ponselku, aku merenung, apakah aku harus datang? Perasaan nostalgia seolah bertabrakan dengan ketakutan akan penilaian orang. Dulu, aku adalah siswa teladan, ranking 1 terus, langganan lomba olimpiade, dan sering disebut sebagai kebanggaan sekolah. Semua guru menaruh harapan besar padaku, dan teman-temanku juga selalu bertanya, Dinda nanti pasti jadi orang sukses banget ya. Tapi kenyataannya, hidupku saat ini jauh dari ekspektasi glamor itu. Aku tidak tampil di layar TV, tidak punya toko baju hits, tidak bekerja di perusahaan multinasional. Aku hanyalah ibu rumah tangga biasa yang sedang mendampingi suamiku membangun rumah impian kami dari nol, dengan segala perjuangan dan pengorbanan. Dan saat ini, kami bahkan sedang berhemat besar-besaran, setiap rupiah dihitung dengan cermat. Malamnya, aku menceritakan undangan reuni itu pada suamiku, Mas Hamzah, saat kami duduk santai di teras. Ia menatapku dengan senyum yang membuatku tenang, lalu berkata pelan, "Santai Din. Kita datang apa adanya. Lagi pula, kita sedang fokus bangun rumah kan?" Nadanya seperti biasa, kalem, bijak, penuh ketulusan. Tapi tetap saja, hatiku masih resah. Bukan karena aku ingin pamer atau ingin diakui, tapi aku takut akan tatapan orang. Tatapan yang menilai dan meremehkan hanya dari tampilan luar. Aku takut menjadi bahan bisik-bisik yang menyakitkan, apalagi kalau mereka tahu kami akan datang naik motor tua yang joknya sudah bolong-bolong. Beberapa hari kemudian, keresahanku terbukti bukan tanpa alasan. Rina, mantan sahabatku semasa SMA yang sekarang sukses sebagai selebgram dan pebisnis online, tiba-tiba mengirim pesan di grup. Kalimatnya ringan, tapi menusuk, "Dinda, jangan lupa pakai baju bagus ya. Reuninya di Grand Ballroom, bukan di warung kopi." Diikuti dengan emoji tertawa dan komentar dari teman-teman lain yang malah menimpali dengan candaan bernada sombong. Aku hanya membaca pesan itu tanpa membalas. Tanganku gemetar, mataku terasa panas. Bukan karena aku tidak bisa membeli baju bagus, tapi karena mereka begitu mudah menilai siapa pantas atau tidak hanya dari pakaian dan kendaraan. Mas Hamzah yang melihat wajahku murung, langsung duduk di sebelahku dan menggenggam tanganku. "Kita nggak usah mikirin omongan orang. Yang penting kita tahu siapa kita, dan kita tahu tujuan kita." Tapi tetap saja, malam itu aku tidur dengan gelisah. Aku membayangkan diriku datang ke hotel mewah itu, turun dari motor tua, lalu semua mata menatapku, bukan dengan kagum seperti dulu, tapi dengan iba, bahkan mungkin cemoohan halus yang menyakitkan. Dan yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa mereka tidak tahu, bahwa di balik semua kesederhanaan ini, kami sedang membangun sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar gengsi. Pagi hari sebelum reuni, aku berdiri di depan jendela ruang tamu, memperhatikan Mas Hamzah yang sedang memoles motor tua kami di halaman. Motor itu sudah menemani kami sejak awal pernikahan, saat kami masih ngontrak di gang sempit dan bermimpi punya rumah sendiri. Bodinya sudah penuh baret, catnya pudar, dan joknya sobek di beberapa bagian, hanya ditutup seadanya dengan kain hitam. Tapi Mas Hamzah merawatnya dengan penuh cinta, seperti merawat kenangan. Ia mengelap setiap bagian motor itu dengan hati-hati, bahkan mengecek oli dan tekanan ban agar kami bisa berkendara dengan aman malam nanti. "Aku tahu kamu khawatir," katanya pelan saat aku keluar membawa 2 gelas teh hangat.
Tapi motor ini, dia saksi hidup perjuangan kita. Dia lebih berharga dari mobil manapun. Aku tersenyum kecil, tapi di dalam hati masih ada keraguan besar. Dalam pikiranku, motor itu seolah menjadi simbol status sosial, dan aku takut status itu akan dijadikan bahan olok-olokan. Apalagi, grup alumni SMA kami kini seperti panggung pamer kekayaan. Hampir setiap hari ada yang posting mobil barunya, tas branded, atau staycation di luar negeri. Sementara aku, hari-hariku diisi dengan mencatat pengeluaran bangunan, belanja di pasar tradisional, dan menghindari jajan demi bisa menambah dana beli keramik rumah. Saat kami hampir siap berangkat, suara cempreng khas tetangga sebelah, Bu Siska, tiba-tiba terdengar dari balik pagar. "Wah Din, mau ke reuni naik motor butut? Kasihan deh, nanti dikira hidupmu susah. Teman-temanmu pasti udah naik mobil semua." Ucapan itu seperti cambuk yang menghantam harga diriku. Aku hanya tersenyum sopan, menahan diri agar tidak membalas dengan kata-kata pedas. Mas Hamzah menggenggam tanganku lagi, kali ini lebih erat. "Biarkan saja, Din. Mereka hanya tahu apa yang mereka lihat, bukan yang kita perjuangkan." Aku menarik napas panjang saat duduk di atas motor itu, mengenakan kebaya sederhana warna krem dan rok batik yang sudah kusetrika rapi sejak pagi. Aku menata rambutku serapi mungkin, memakai bedak tipis dan lipstik nude yang sudah hampir habis. Di cermin kecil yang kugantung di ruang tamu, aku berusaha tersenyum pada diriku sendiri. "Kamu cukup, Din," bisikku pelan. Motor itu menderu pelan keluar dari garasi kecil kami. Di sepanjang perjalanan, banyak kenangan berkelebat di pikiranku. Pertama kali kami naik motor itu bersama untuk ke rumah mertua, perjalanan pulang saat aku menangis karena keguguran, hingga saat kami berhujan-hujanan keliling toko bangunan demi mencari harga semen terbaik. Aku sadar, motor itu memang bukan lambang kemewahan, tapi lambang kesetiaan dan kekuatan kami sebagai pasangan. Dan meskipun motor tua ini mungkin jadi bahan tertawaan malam nanti, aku ingin percaya bahwa suatu hari nanti, orang-orang akan melihat lebih dalam dari sekadar tampilan luar. Malam pun menjelang, dan lampu-lampu kota mulai menyala ketika kami tiba di depan hotel megah tempat reuni diadakan. Puluhan mobil mewah berjajar rapi di parkiran, Alphard, BMW, bahkan ada yang datang dengan supir pribadi. Aku dan Mas Hamzah turun dari motor perlahan. Beberapa tamu yang baru tiba sempat menoleh dan terlihat heran. Aku bisa merasakan sorot mata mereka, bahkan sebelum mereka berkata apa-apa. Tapi aku berusaha tetap menegakkan kepala, menggandeng suamiku dengan bangga, dan masuk ke dalam ballroom tanpa perlu menjelaskan apa-apa. Karena sejatinya, yang paling mewah bukan kendaraan yang kita pakai, tapi niat tulus dan keberanian untuk tetap melangkah, meski dunia memandang sebelah mata. Langkahku terasa berat saat kaki ini menyentuh karpet merah tebal di lobi hotel. Aroma bunga segar dan parfum mahal langsung menyeruak, menusuk ke dalam kesadaran bahwa aku dan Mas Hamzah benar-benar berada di tempat yang asing, mewah, dan jauh dari keseharian kami. Aku menggandeng tangan suamiku lebih erat, mencari kekuatan dalam genggamannya. Sementara itu, di sekelilingku, siluet teman-teman lama mulai terlihat. Mereka semua tampak berbeda, lebih gemuk, lebih langsing, lebih dandan, lebih glamor. Tapi satu kesamaan yang terasa di udara, mereka tampil dengan percaya diri, dan, beberapa di antaranya, dengan kesombongan yang tak terselubung. Mobil-mobil mewah masih berdatangan di belakang kami, dan aku sempat menoleh untuk memastikan motor kami sudah diparkir dengan aman di sudut parkiran. Tapi sebelum sempat kembali melangkah, suara nyaring menyambutku. "Dinda? Ya ampun, itu motor kamu?" Rina, mantan sahabatku, kini tampil memesona dengan gaun berkilau dan tas Hermes di tangan, menatapku dari ujung rambut hingga ujung kaki. Senyumnya tidak pernah berubah, tapi kini terasa mengandung sesuatu yang pahit. Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, namun sorot matanya berbicara lebih keras dari kata-kata. "Jadi ini Dinda yang dulu ranking 1? Dengan motor seperti itu?" Aku mencoba membalas senyumnya. "Iya, tadi macet, jadi kami naik motor biar lebih cepat." Kalimatku kedengaran canggung, seperti alasan yang bahkan aku sendiri tidak percaya. Mas Hamzah hanya mengangguk sopan, tetap tenang meski jelas merasakan hawa penilaian yang mulai menguar di sekitar kami.
Kami melangkah masuk ke ballroom, dan aku bisa merasakan bisik-bisik mulai terdengar di belakang kami, lirih, tapi tajam seperti jarum. Sambil mencari meja, kami disambut oleh Andi, mantan teman sekelasku yang dulu diam-diam pernah menyukaiku, dan yang dulu juga kutolak dengan sopan karena sikapnya yang terlalu angkuh. Kini, ia berdiri tegak dengan jas mahal dan jam tangan mencolok yang sengaja digerakkan agar semua orang melihat kilauannya. Wah, Dinda. Ranking 1 kita akhirnya datang juga. Sekarang kerja di mana nih? Katanya dulu pengen jadi dosen, tapi sekarang? Kalimatnya menggantung, penuh jebakan. Ia tahu caranya menusuk tanpa mengangkat suara. Aku menarik napas, mencoba tetap tenang. Sekarang fokus bantu usaha suami. Kami sedang bangun rumah juga, jadi lagi banyak alokasi dana ke situ. Jawabanku terdengar diplomatis, tapi aku tahu, bagi mereka, itu seperti berkata kami sedang kere. Dan itu cukup untuk membuat senyuman mengejek muncul di sudut bibir beberapa orang yang mendengarnya. Saat kami akhirnya duduk di meja sudut ruangan, aku menyapu pandangan ke sekeliling. Semua orang sibuk membicarakan pencapaian, siapa yang kerja di mana, berapa gaji per bulan, anaknya sekolah di mana, mobilnya merek apa. Semuanya seperti kompetisi tak kasat mata untuk menunjukkan siapa paling berhasil. Dan di tengah semua percakapan itu, aku merasa seperti orang asing yang tidak lagi punya tempat di dunia yang dulu kutaklukkan dengan prestasi. Namun, saat aku menoleh ke Mas Hamzah, ia hanya tersenyum. Kamu masih perempuan paling hebat di ruangan ini, Din. Mereka cuma belum tahu bentuk keberhasilan yang sebenarnya. Kata-katanya sederhana, tapi seperti tambal sulam di hatiku yang mulai robek. Aku menarik napas panjang dan mencoba mengingat satu hal. Aku tidak datang ke sini untuk membuktikan apa-apa. Aku datang hanya sebagai Dinda, yang tetap menjadi dirinya sendiri, apapun kata orang. Dan diam-diam, aku mulai menyadari satu hal, mungkin ini bukan reuni biasa. Ini adalah ujian batin, dan aku sedang menghadapinya dengan kepala tegak. Meskipun dengan motor tua, baju sederhana, dan tatapan dunia yang merendahkan. Acara reuni baru berlangsung 1 jam, tapi rasanya sudah seperti seharian aku menahan napas. Di sekelilingku, tawa bersahut-sahutan, suara gelas bersulang, dan dentingan musik klasik mengalun dari sudut ruangan. Tapi di tengah semua keramaian itu, aku merasa seperti berada dalam kubus kaca yang dipenuhi suara-suara tajam yang tidak bisa kuhindari. Setiap langkah yang kulalui, setiap senyum yang kutebar, seolah hanya menjadi bahan untuk ditelanjangi dalam percakapan-percakapan kecil yang mereka kira tidak terdengar. Padahal, telingaku menangkapnya semua, jelas, satu persatu. Dulu pinter banget, sekarang kayaknya jatuh deh ya. Lihat bajunya, kayaknya biasa aja. Pasti hidup pas-pasan. Katanya nikah sama kontraktor, kok datang naik motor tua? Bisikan-bisikan itu tidak berteriak, tapi menghantam lebih kuat dari bentakan. Mereka tidak perlu menunjuk langsung untuk menghakimi. Cukup dengan tatapan, senyum sinis, dan bisik lirih di belakang punggungku, aku tahu aku sedang menjadi topik utama malam itu. Dan bukan dalam konteks yang membanggakan. Aku berusaha menenangkan diri, meneguk air putih dari gelas yang kugenggam erat, seolah itu jangkar satu-satunya agar aku tetap bertahan. Namun saat aku menoleh ke arah kanan, mataku tertumbuk pada sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang. Vina, teman satu geng Rina, berdiri di dekat pintu masuk parkiran, mengarahkan kamera ponselnya ke arah luar. Ke arah motor kami. Sesaat kemudian, layar ponselku bergetar. Notifikasi dari Instagram muncul di layar. Vina Luxury mengunggah story baru. Dengan rasa penasaran bercampur was-was, aku membuka postingannya. Dan di sana, terpampang foto motor tua kami. Diambil dari sudut rendah, dengan caption menyakitkan, reuni SMA, ada yang tetap setia sama motor tua. Salut banget, hidup sederhana. Diikuti dengan emotikon tertawa dan tepuk tangan. Darahku naik ke kepala. Bukan karena motornya yang difoto, aku sudah siap menerima pandangan sinis itu sejak pagi. Tapi karena cara mereka mempermalukan kami. Terang-terangan di depan umum dan dijadikan lelucon digital yang bisa ditonton siapa saja. Aku menatap layar itu beberapa detik, mencoba meredam gejolak emosi yang mulai meluap di dada.
Namun sebelum aku sempat bereaksi lebih jauh, tangan Mas Hamzah menyentuh punggung tanganku. Tenang. Kuat. Penuh makna. Jangan balas Din, katanya lembut tapi tegas. Biarkan mereka puas tertawa hari ini. Karena besok, mereka akan diam ketika kebenaran bicara sendiri. Mataku berkaca-kaca. Bukan karena malu, tapi karena betapa besar kesabaran yang diajarkan suamiku hari itu. Di tengah rasa sakit karena direndahkan, ia tetap memilih untuk berdiri anggun. Ia tidak menyerang balik, tidak membalas dengan pamer. Ia hanya berdiri di sisiku, teguh, dan memberi contoh bahwa kehormatan tidak perlu dibela dengan kemarahan, tapi dengan martabat. Aku mengangguk pelan. Tapi dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bertahan malam ini. Aku akan diam, bukan karena kalah, tapi karena waktuku belum tiba. Akan ada saatnya mereka tahu siapa yang benar-benar kuat. Akan ada waktunya mereka paham bahwa tidak semua kesuksesan bersuara keras. Kadang, ia hadir dalam diam, dan menghantam lebih telak saat waktunya tiba. Dan aku? Aku akan menunggu saat itu dengan tenang. Aku sudah duduk lebih dari 1 jam di kursi paling pojok ballroom, mencoba menahan gelombang perasaan yang campur aduk. Malu, marah, kecewa, dan jujur saja, sedikit menyesal karena datang. Rasanya seperti sedang berada di panggung sirkus, tapi bukan sebagai penonton, melainkan objek pertunjukan. Tapi Mas Hamzah tetap tenang. Ia masih menyapukan senyum ke setiap orang yang menyapa kami, meskipun sebagian dari mereka tersenyum dengan setengah hati, setengah sinis. Dan aku tahu betul, itu bukan karena dia tak peka, tapi karena dia tahu siapa dirinya, dan tidak pernah merasa harus membuktikannya lewat materi. Sampai kemudian, momen itu datang. Sebuah suara dari belakang kami menyentak suasana. Hei, aku nggak salah lihat kan? Ini Hamzah. Hamzah yang pegang proyek The Lavande? Kami menoleh hampir bersamaan. Seorang pria berkemeja batik modern, lengkap dengan name tag kantor properti ternama, menghampiri meja kami dengan raut wajah penuh kejutan. Matanya tak lepas dari wajah Mas Hamzah, yang tersenyum kalem dan bangkit dari kursinya. Mereka bersalaman hangat. Aku Ardi. Aku kerja di kantor pusat Grand Proyek Indonesia. Waktu rapat koordinasi minggu lalu, nama kamu terus disebut. Semua orang bilang kamu kontraktor yang paling jujur dan progres kamu paling cepat, katanya bersemangat. Beberapa kepala mulai menoleh. Pembicaraan kami, yang sebelumnya hanya diam dan canggung, kini menjadi pusat perhatian. Oh iya, jawab Mas Hamzah santai. Alhamdulillah, masih dipercaya ngerjain proyek itu. Sekarang juga lagi nyicil bangun rumah pribadi. Butuh waktu, tapi pelan-pelan beres. Aku melihat ekspresi di sekitar mulai berubah. Orang-orang yang tadi mencibir, kini mulai mencuri dengar. Beberapa bahkan berpura-pura lewat di dekat meja kami, jelas ingin memastikan mereka tidak salah dengar. Nama The Lavande bukan proyek kecil. Itu kompleks perumahan elit yang sempat jadi pemberitaan karena nilai investasinya yang fantastis. Dan di tengah keheningan itu, Rina, yang sejak tadi asyik dengan geng sosialitanya, ikut mendekat dengan senyum yang tiba-tiba manis. Hamzah ternyata pegang proyek properti besar ya? Pantas aja, Dinda bilang tadi mereka lagi bangun rumah. Rumahnya di mana, Din? Tanyanya dengan nada yang terdengar manis, tapi palsu. Aku menatapnya. Tatapanku tidak tajam, hanya tenang. Dan dalam ketenangan itulah aku tahu, aku tidak perlu membalas dendam dengan kata-kata. Fakta sudah berbicara. Tapi aku tetap menjawab. Di daerah selatan. Luas tanahnya 500 meter persegi. Konsepnya rumah tropis modern. Kami desain sendiri, biar sesuai kebutuhan keluarga ke depan. Rina terdiam sejenak. Senyumnya sedikit kaku. Tapi tidak hanya dia. Semua orang yang tadi sempat meremehkan kami kini mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakyakinan terhadap penilaian mereka sebelumnya. Andi, yang sebelumnya begitu bangga menunjukkan jam tangannya, kini hanya diam dan pura-pura mengecek ponsel. Ia sempat melirik jamnya, tapi aku menangkap bagaimana tangannya agak gemetar. Seolah jam mewah di pergelangan tangannya kini tak lagi terasa seperti simbol kekuasaan, tapi justru seperti gelang palsu yang menyesakkan. Vina?
Dia sempat mengunci ponselnya, lalu kulihat diam-diam menghapus story yang menampilkan foto motor kami. Tapi terlambat, aku tahu, beberapa orang sudah melihat dan membicarakannya. Dan kabar buruk di era digital? Ia menyebar jauh lebih cepat daripada permintaan maaf. Malam itu, aku tidak berkata banyak. Aku tidak memamerkan pencapaian kami, tidak mengumbar jumlah proyek, saldo tabungan, atau harga tanah rumah kami. Tapi cukup satu percakapan kecil itu membuat banyak topeng mulai berguguran. Sore tadi aku datang dengan perasaan rendah diri. Tapi sekarang, aku merasa tinggi bukan karena ingin sombong, melainkan karena aku berdiri di atas pondasi yang nyata, kerja keras, kejujuran, dan cinta yang tidak tergoyahkan. Dan disinilah aku belajar. Kadang, tidak perlu membela diri dengan kata-kata. Biarkan fakta bicara pada waktunya. Biarkan kesabaran membungkam ejekan. Karena keadilan sosial, meski tak langsung datang, pasti menemukan jalannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku tersenyum lepas. Beberapa hari setelah reuni itu, hidupku kembali ke rutinitas seperti biasa. Membantu Mas Hamzah mengawasi pembangunan rumah, mengurus administrasi proyek, dan sesekali membalas email dari rekanan. Tapi di balik semua kesibukan itu, ada satu hal yang pelan-pelan mulai kuperhatikan. Satu persatu, mereka yang dulu merendahkan kami mulai digerus oleh karma, dengan cara yang tidak terduga. Awalnya aku tidak menyadari. Aku pikir reuni itu hanya sekadar peristiwa menyakitkan yang akan berlalu seperti angin. Tapi ternyata, ia adalah titik balik. Tidak untuk kami, melainkan untuk mereka. Semuanya dimulai dari unggahan berita di media sosial. Sebuah toko online milik Rina yang selama ini dikenal menjual tas branded ternyata dilaporkan pelanggan karena menjual barang palsu dengan harga selangit. Masalahnya viral. Nama brandnya disebut dalam unggahan salah satu selebgram yang kecewa dan merasa tertipu. Komentar netizen langsung membanjiri akun bisnisnya, menelanjangi satu persatu kebohongan yang selama ini ia bangun dengan gaya hidup palsu. Tak butuh waktu lama, tokonya diboikot. Endorse dihentikan. Dan lebih parah lagi, akun bisnisnya ditutup paksa oleh platform e-commerce karena pelanggaran berat. Aku membaca berita itu dengan perasaan campur aduk. Bukan senang, tapi lebih seperti lega, karena akhirnya, semesta menunjukkan keadilannya. Sementara itu, kabar tentang Andi menyebar dari grup WhatsApp alumni. Ternyata, hubungan glamor yang selama ini ia banggakan kandas setelah tunangannya memergoki perselingkuhan dengan seorang influencer muda. Yang membuatku terkejut bukan hanya kabar itu, tapi juga fakta bahwa jam Rolex yang dulu ia pamerkan ternyata palsu. Salah satu teman kami yang kini jadi reseller barang mewah membocorkannya setelah melihat detail jam tersebut di acara reuni. Aku terdiam lama saat membaca komentar orang-orang di grup. Satu demi satu kebenaran muncul, bukan karena kami membuka aib, tapi karena topeng itu memang rapuh dan tinggal menunggu waktu untuk terlepas sendiri. Yang paling mengejutkan justru datang dari Vina. Story-nya yang dulu mempermalukan kami diam-diam di-screenshot dan disebar di Twitter oleh seseorang yang juga hadir di reuni, seorang netizen kritis yang muak melihat gaya hidup pamer orang kaya baru. Cuitannya viral. Ribuan komentar membanjiri postingan tersebut, kebanyakan mengecam sikap Vina yang dianggap menghina orang sederhana. Yang tidak ia duga, justru motor tua kami yang jadi simbol kesederhanaan dan kejujuran. Banyak netizen yang membela kami tanpa tahu siapa kami sebenarnya. Mereka menyebut bahwa motor tua lebih bermakna daripada hidup penuh pamer tapi palsu. Vina, yang selama ini hidup dari validasi sosial, akhirnya menonaktifkan akun Instagramnya karena dihujat bertubi-tubi. Dan kemudian datang kejadian yang lebih personal, di lingkungan rumah kami sendiri. Suatu malam, terdengar suara teriakan dari rumah Bu Siska, tetangga kami yang dulu mengomentari motor kami dengan nada mencibir. Api menjilat bagian belakang rumahnya. Kebakaran listrik karena korsleting AC tua yang dibiarkan rusak. Aku dan Mas Hamzah segera keluar, membawa alat pemadam dan membantu warga lain menyiram air dengan ember. Saat orang-orang panik, Mas Hamzah tetap tenang. Dia langsung tahu di mana saklar utama rumah Bu Siska dan mematikannya, lalu naik ke atap garasi untuk membuka ventilasi asap.
Petugas pemadam baru datang 15 menit kemudian, tapi saat itu api sudah nyaris padam, berkat upaya Mas Hamzah. Bu Siska hanya bisa menatap kami dengan mata berkaca-kaca. Tak ada kata, hanya anggukan penuh rasa bersalah. Setelah kejadian itu, ia beberapa kali menyapa kami lebih ramah. Tak pernah lagi menyinggung soal motor atau rumah yang belum jadi. Ia belajar dengan caranya sendiri bahwa penampilan bukan segalanya. Malam itu, aku duduk di teras rumah kontrakan kami yang sederhana. Motor tua itu terparkir tak jauh dari kaki kami. Mas Hamzah duduk di sebelahku, menyeduh teh hangat. Kami tidak berkata-kata, tapi kami tahu. Hari-hari kami yang dulu penuh luka karena diremehkan, kini mulai berganti warna. Karma tidak pernah salah alamat. Ia hanya menunggu waktu. Dan saat ia datang, ia tidak membawa dendam, ia membawa pelajaran. Bahwa kehidupan tidak diukur dari penampilan, tapi dari ketulusan dan konsistensi dalam menjalani kebenaran. Setelah reuni itu, hidup kami berjalan seperti biasa. Tidak ada pesta kemenangan. Tidak ada postingan pamer. Kami kembali ke proyek kami yang sesungguhnya, membangun rumah dari nol, setahap demi setahap, seperti menata ulang hidup yang pernah diremehkan. Tanah seluas 500 meter persegi itu kami beli 3 tahun lalu, di pinggiran kota yang waktu itu belum banyak dilirik orang. Harga masih bersahabat, meski kami harus menjual mobil satu-satunya saat itu untuk menutup DP-nya. Kami mulai dari pondasi. Bukan hanya secara harfiah, tapi juga secara emosional. Setiap bata yang ditata bukan sekadar tembok, tapi lambang dari kerja keras, dari sabar menahan gengsi, dari memilih menunda gaya demi masa depan yang pasti. Mas Hamzah sering turun langsung ke lapangan. Tangannya yang dulu bersih kini mulai penuh kapalan. Sepatu kerjanya selalu berdebu, dan wajahnya hitam terbakar matahari. Tapi ia selalu pulang dengan senyum. "Capeknya bada, Din. Ini capek yang bikin hati tenang," ucapnya suatu sore ketika kami duduk di atas lantai semen yang belum dipasang keramik. Kami tidak punya arsitek mahal. Semua desain rumah ini kami buat sendiri, dibantu sketsa dari sahabat Mas Hamzah yang arsitek lepas. Kami diskusikan tiap detail, jumlah kamar, arah cahaya matahari, letak dapur, sampai tempat parkir motor tua kami yang katanya tidak layak reuni itu. Hari demi hari, rumah itu mulai tumbuh. Tembok berdiri. Atap mulai dipasang. Lantai dipoles perlahan. Kami tidak menyelesaikannya sekaligus, karena dana yang kami miliki tidak melimpah. Tapi kami punya sesuatu yang lebih berharga, ketekunan dan visi bersama. Saat teman-teman sibuk mengganti gawai dan mobil tiap tahun, kami mencicil kusen jendela. Saat orang lain berlomba memasang marmer, kami mencari supplier granit lokal berkualitas bagus tapi harga bersahabat. Kadang ada yang mengolok, kontraktor kok rumah sendiri aja dibangun setahun lebih. Tapi kami tidak tersinggung. Kami tahu arah hidup kami, dan kami tahu tidak semua orang akan paham soal prioritas. Ada masa-masa berat. Seperti saat genteng yang sudah dibeli ternyata bocor kualitasnya, dan kami harus ulang pesan dari supplier berbeda. Atau ketika harga semen naik mendadak karena inflasi, dan kami terpaksa menunda pengecoran selama 2 minggu. Tapi di setiap kendala itu, kami tidak pernah saling menyalahkan. Mas Hamzah selalu bilang, kalau kita kuat bareng, rumah ini akan selesai bukan hanya secara fisik, tapi juga jadi rumah yang punya jiwa. Dan aku tahu, itu bukan sekadar kalimat manis. Rumah ini memang dibangun bukan hanya dari uang, tapi dari kesetiaan kami menghadapi dunia yang kadang tak adil. Aku ingat malam ketika untuk pertama kalinya kami tidur di lantai rumah kami sendiri, tanpa lampu, hanya ditemani lilin dan bantal kecil. Udara dingin, debu di mana-mana. Tapi itu malam paling hangat dalam hidupku. Kami tertidur saling menggenggam tangan, dengan rasa syukur yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun yang hanya melihat dari luar. Di balik rumah mewah yang nantinya akan terlihat indah di luar, tersembunyi perjuangan panjang yang tak terlihat di Instagram. Lelah, air mata, pengorbanan, dan keberanian untuk tetap berjalan meski dicemooh. Dan yang paling penting, kami melaluinya bersama. Tanpa pernah sekalipun merasa malu.
Semenjak kabar tentang rumah kami dan proyek besar yang dikerjakan Mas Hamzah mulai tersebar di kalangan alumni, sikap orang-orang terhadap kami perlahan berubah. Bukan secara langsung, tidak secepat komentar jahat yang dulu mereka lontarkan di reuni, tapi cukup terasa bagi orang seperti aku yang terbiasa membaca gelagat. Rina, yang dulu menyuruhku pakai baju bagus dengan nada menyindir, tiba-tiba mengirim pesan pribadi di WhatsApp. Din, rumah kamu itu yang di kawasan Lavender ya? Aduh, keren banget. Boleh dong kapan-kapan main? Mau tanya-tanya konsep rumah tropis gitu, soalnya aku juga lagi kepikiran renovasi rumah mama. Aku membaca pesan itu dengan perasaan datar. Bukan karena dendam, tapi karena aku tahu persis. Ini bukan pesan dari seorang sahabat yang tulus, melainkan seseorang yang ingin ikut bersinar di cahaya yang dulu ia kira tak akan pernah kupunya. Andi juga muncul. Kali ini tidak membawa Rolex KW-nya, tapi membawa kerendahan hati yang terasa dipaksakan. Hamzah tuh inspiratif banget ya. Salut sih bisa kerja konsisten di dunia konstruksi. Kalau ada proyek kecil-kecilan, boleh dong aku referensikan. Siapa tahu rezeki. Referensikan? Dulu namaku bahkan tidak dianggap layak untuk ditanyakan pekerjaannya. Vina pun tak mau ketinggalan. Setelah lama menghilang sejak postingan motorku viral dan dihujat netizen, ia muncul dengan gaya sok akrab di Instagram. Menandai aku di story. Kangen ngobrol bareng Dinda, one of the humblest people I've ever met. Rumahnya inspiring banget, cozy, tastefully designed. Aku tidak repost. Bukan karena marah, tapi karena aku belajar. Tidak semua orang yang memujimu sekarang benar-benar menyukaimu. Beberapa hanya takut ditinggal ketika kamu sudah naik kelas. Yang paling menyakitkan adalah bagaimana mereka mencoba membalik cerita. Dari dulu mencibir, kini mereka bertingkah seolah-olah selalu mendukung. Seolah reuni itu tidak pernah terjadi. Seolah ejekan, cibiran, dan senyum sinis mereka hanyalah imajinasi semata. Aku bercerita pada Mas Hamzah. Ia mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, Din, lihat mereka datang saat kita sudah dianggap sukses. Tapi waktu kita bangun pondasi rumah ini sambil bawa karung semen sendiri, siapa dari mereka yang muncul? Aku terdiam. Kata-katanya sederhana, tapi menusuk. Dan jujur saja, aku pun sedang berperang dengan pikiranku sendiri. Ada sisi yang ingin memaafkan mereka. Tapi ada juga sisi yang ingin melindungi diriku dari orang-orang yang hanya datang saat kami terlihat punya sesuatu. Lalu datanglah undangan makan malam dari beberapa alumni. Mereka menyewa tempat fancy di rooftop restoran terkenal, dan, tentu saja, mengundangku dan Mas Hamzah. Mereka menulis dalam undangan grup. Sekarang gilirannya Dinda dan Hamzah dong sharing soal perjalanan mereka. Pasti inspiratif banget buat kita semua. Aku membaca undangan itu berkali-kali. Masih terngiang bisikan-bisikan yang dulu ku dengar di reuni. Mungkin suaminya nggak sukses, makanya hidup pas-pasan. Dan sekarang mereka memintaku bicara tentang kesuksesan? Aku menolak undangan itu secara halus. Terima kasih atas undangannya ya teman-teman. Kami sedang banyak urusan di lapangan. Semoga acaranya lancar dan menyenangkan. Dan sejak saat itu, aku dan Mas Hamzah sepakat. Kami tidak akan menghapus masa lalu, tapi kami juga tidak akan mengizinkannya masuk kembali hanya karena sekarang kami dianggap pantas. Kami membuka pintu untuk orang-orang yang tulus. Tapi tidak lagi untuk mereka yang hanya datang membawa topeng. Karena akhirnya aku sadar, perjalanan panjang kami bukan hanya untuk membangun rumah fisik, tapi juga rumah batin. Dan rumah itu hanya layak dihuni oleh mereka yang benar-benar membawa cahaya, bukan bayangan manipulatif yang muncul hanya ketika lampu sukses menyala. Menolak orang yang pernah merendahkanmu, bukan karena dendam, tapi karena kamu akhirnya tahu nilai dirimu, adalah salah satu ujian terbesar dalam hidup. Setelah kami menolak undangan makan malam alumni, aku mulai merasakan perubahan sikap dari beberapa orang. Yang awalnya mendekat manis, mulai menunjukkan tanda-tanda kecewa. Tapi itu bukan urusanku. Aku tidak bertanggung jawab atas ekspektasi palsu yang mereka buat sendiri. Sore itu, aku duduk di teras rumah sambil memeriksa email ketika Mas Hamzah datang dengan secangkir teh hangat. Ia duduk di sebelahku, lalu berkata pelan, "Baru dapat telepon dari Andi."
Aku menoleh, sedikit heran. Ngapain? Katanya mau ngajak kerja sama. Ada proyek pengadaan material untuk bangunan kos-kosan mewah milik keluarganya. Dia minta kita yang jadi kontraktornya. Tapi aku ragu. Aku mengerti keraguannya. Proyek itu mungkin besar, tapi sumbernya adalah seseorang yang dulu hanya melihat kami sebagai pasangan gak level. Yang hanya peduli ketika kami punya sesuatu yang bisa dia manfaatkan. Malamnya, aku memikirkan jawaban terbaik. Kami tidak mau kasar, tapi kami juga tidak mau mengiyakan hanya karena ingin membuktikan sesuatu. Kami sudah selesai dengan fase pembuktian. Sekarang, kami hanya ingin menjaga integritas. Akhirnya, Mas Hamzah membalas pesan Andi. Terima kasih, Andi. Tawaranmu kami apresiasi, tapi untuk saat ini, kami sedang fokus pada proyek internal. Semoga proyekmu lancar ya. Andi tidak membalas. Beberapa hari kemudian, giliran Rina menghubungiku lagi. Kali ini lebih frontal. Ia menawari kerja sama endorsement untuk rumah kami yang katanya keren dan punya nilai estetika tinggi. Ia bilang, brand interior desainnya ingin menggunakan foto rumah kami untuk konten promosi. Katanya lagi, kita bisa saling bantu. Kamu jadi makin dikenal, aku dapat branding. Aku membaca pesannya lama. Waktu itu aku sedang berdiri di tengah ruang keluarga kami yang belum seluruhnya selesai. Masih ada sisa kayu, cetakan semen, dan debu di mana-mana. Tapi ruangan itu terasa lebih indah daripada apapun yang ia tawarkan. Aku menjawab, maaf Rin. Rumah ini kami bangun dengan banyak nilai pribadi, jadi kami belum membuka ruang untuk kolaborasi promosi. Terima kasih sudah mengapresiasi. Ia membalas dengan singkat. Oke. Padahal sayang banget sih, padahal bisa viral. Aku hanya tersenyum kecil. Viral? Kami sudah viral duluan, Rina. Tapi bukan karena pencitraan. Karena kisah. Karena ketulusan yang tak bisa dibeli dengan followers. Kemudian datanglah undangan reuni kecil dari grup alumni inti. Sekali lagi, kami diundang dengan nada yang sekarang terdengar seperti permohonan. Yuk Din. Kali ini bukan ajang pamer, kok. Santai, cuma ngopi bareng. Tapi aku tahu betul, beberapa dari mereka kini sedang terpuruk. Ada yang bisnisnya jatuh, ada yang rumah tangganya retak, dan mereka melihat kami sebagai sosok yang stabil untuk didekati kembali. Kami memutuskan tidak datang. Kita sudah selesai dengan bab itu, kataku pada Mas Hamzah malam itu, ketika kami duduk di loteng rumah, memandang langit malam dari jendela besar yang kami desain sendiri. Ia mengangguk. Kadang, menolak adalah bentuk tertinggi dari menjaga harga diri. Menolak mereka bukan berarti kami membenci. Kami hanya belajar menempatkan siapa yang layak mendapat waktu dan perhatian kami. Kami bukan lagi Dinda dan Hamzah yang khawatir dilihat miskin. Kami kini adalah orang yang tahu nilai kesederhanaan, tahu harga dari prinsip, dan tahu bagaimana berkata tidak dengan kepala tegak. Karena tidak semua tangan yang datang setelah kesuksesan, pantas digenggam kembali. Akhirnya, setelah hampir 2 tahun melewati proses panjang, mulai dari desain awal, belasan revisi, cuaca tak menentu, keterlambatan material, dan penghematan bertahap, rumah impian kami pun berdiri dengan gagahnya. Hari itu, langit cerah. Angin berembus pelan, seperti ikut merayakan pencapaian kami. Aku berdiri di depan gerbang rumah dengan napas tertahan. Untuk sesaat, dunia terasa diam. Hanya ada aku, Mas Hamzah, dan rumah yang dulu hanya ada dalam kepala kami, kini berdiri nyata di depan mata. Rumah 2 lantai itu tak terlalu mencolok. Tidak seperti rumah-rumah selebriti yang penuh ornamen. Tapi ada sesuatu yang membuatnya terasa megah, ketulusan. Setiap batu bata, tiap lekuk kayu, hingga pola ubin yang kami pilih sendiri, punya cerita. Lihat Din, ini bukan sekadar bangunan. Ini saksi perjuangan kita. Aku mengangguk pelan, air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Rasanya seperti memeluk kembali semua luka yang pernah ditorehkan orang lain, dan akhirnya bisa berkata, kami sampai di sini dan kami baik-baik saja. Ruang tamu rumah kami luas, dengan jendela tinggi dan sinar matahari pagi yang masuk bebas. Di dinding ada rak buku dari kayu jati yang kami pesan dari perajin lokal.
Lantai bawah didesain semi terbuka, menyatu dengan taman kecil dan kolam ikan koi yang menenangkan. Dapur kami? Bukan model ala chef luar negeri, tapi lengkap, rapi, dan hangat. Disinilah kami mengobrol, menyeduh teh sore, dan saling mendengarkan satu sama lain. Setiap sudut rumah ini dibangun untuk menyatukan, bukan memisahkan. Di lantai 2, ada balkon menghadap matahari terbenam. Tempat favorit kami. Bukan hanya untuk menikmati pemandangan, tapi untuk merenung. Di sana, kami sering berbicara tentang masa depan. Tentang anak-anak kelak. Tentang hidup yang kami bangun dengan tidak mengambil jalan pintas. Kami sengaja tidak mengunggah rumah ini di media sosial secara masif. Bukan karena tidak bangga, tapi karena kami sadar, bukan rumahnya yang perlu dilihat orang, melainkan nilai di baliknya. Rumah ini dibangun dari hasil kerja keras yang panjang, dari menahan gengsi, dari ditertawakan, dari dipandang rendah. Dan kami ingin orang mengenal kami karena itu, bukan sekadar karena alamat kami sekarang. Tapi beberapa tetangga lama datang berkunjung. Ada yang terkejut, ada pula yang tersipu malu karena pernah menganggap kami tidak mampu. Salah satunya Bu Siska, yang dulu mencibir motor butut kami. Kali ini ia datang dengan mata berbinar, membawa sekeranjang buah. "Dinda, Masya Allah rumahmu megah ya. Tapi adem. Beda dari rumah orang-orang kaya yang kaku." Aku tersenyum lembut. "Terima kasih, Bu. Kami bangun pelan-pelan sesuai kemampuan." Di sudut rumah, motor tua kami masih terparkir rapi. Sudah dibersihkan, diganti jok, tapi tetap dibiarkan dengan bentuk aslinya. Ia bukan kendaraan biasa. Ia adalah saksi. Saksi bagaimana kami pernah melintasi hujan dan panas, tatapan sinis dan jalan menanjak, semua demi sampai ke titik ini. Mas Hamzah pernah berkata, "Din, rumah mewah bisa dibeli siapapun dengan uang. Tapi rumah yang punya ruh, itu hanya bisa dibangun dengan cinta." Dan aku percaya itu. Karena rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Ini adalah hadiah. Untuk versi kami yang dulu, yang pernah menangis karena direndahkan, yang pernah duduk di atas jok motor bolong dengan hati getir, tapi tetap memilih berjalan, bukan berhenti. Hari yang kami tunggu akhirnya tiba, hari syukuran rumah baru kami. Tapi kali ini, ada satu keputusan yang kami ambil dengan penuh pertimbangan. Kami tidak akan mengundang mereka yang pernah menghina atau merendahkan kami. Mereka yang dulu datang dengan pandangan sinis, yang kemudian menghilang saat kami sedang berjuang, tidak akan kami beri tempat dalam perayaan kecil ini. Kami memilih untuk merayakan kebahagiaan ini dengan cara yang sederhana. Tidak ada acara besar dengan undangan berjubel, tidak ada pesta mewah dengan hiburan yang berlebihan. Kami hanya ingin berbagi momen ini dengan orang-orang yang benar-benar tahu apa arti perjuangan. Di pagi hari, kami mulai menata rumah. Mas Hamzah membawa beberapa pot tanaman yang indah, sementara aku menata meja kecil di ruang tamu dengan hidangan sederhana. Nasi tumpeng kecil sebagai simbol rasa syukur, kue-kue tradisional, dan buah-buahan segar dari kebun sekitar. Kami mengundang beberapa tetangga yang memang dekat dengan kami, serta beberapa teman lama yang benar-benar menghargai perjalanan kami, bukan sekadar melihat kami sebagai sumber manfaat. Aku menatap rumah kami yang kini tampak lebih hidup dengan semua dekorasi sederhana itu. Udara hangat dan cerah membuat suasana semakin nyaman, seolah-olah dunia ikut merayakan dengan kami. Mas Hamzah tersenyum kepadaku, matanya berbinar. "Din, kita berhasil ya. Tidak perlu ada kemewahan, karena kebahagiaan ini sudah cukup." Aku mengangguk, terharu. Di luar sana, mereka yang dulu merendahkan kami mungkin masih tertawa, atau merasa kami hanya beruntung. Tapi aku tahu, dalam hati kami telah lebih dari cukup. Rumah ini adalah bukti dari kerja keras, ketekunan, dan ketulusan. Itulah yang lebih berharga daripada segala pameran kemewahan. Satu persatu, tamu yang kami undang datang. Di antaranya adalah Bu Siska, yang dulu pernah mengkritik kami karena memakai motor tua. Ia datang dengan senyum tulus, membawa kue tradisional hasil buatannya sendiri. "Dinda, Hamzah, terima kasih sudah mengundang kami. Rumah kalian, saya lihat, penuh kehangatan. Bukan hanya rumah, tapi kehidupan." Aku membalas senyumannya.
Bu Siska adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar mengerti makna rumah ini. Tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi sebagai bukti perjalanan yang penuh tantangan. Beberapa tetangga lain juga hadir. Mereka membawa berbagai hidangan sederhana, dan suasana terasa hangat dengan tawa dan obrolan ringan. Tidak ada pembicaraan tentang kekayaan atau status sosial. Kami lebih banyak berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tentang kebun, tentang anak-anak, tentang harapan-harapan kecil yang tumbuh di sekitar rumah ini. Dan di tengah percakapan itu, aku merasa damai. Tidak ada keinginan untuk membuktikan apapun lagi. Kami hanya ingin hidup dengan cara kami, sederhana, penuh cinta, dan selalu bersyukur atas apa yang kami miliki. Mas Hamzah berdiri dan mengangkat gelas kecil berisi air mineral. Semua orang yang hadir berhenti sejenak, memberikan perhatian penuh kepadanya. Terima kasih teman-teman, sudah datang untuk merayakan kebahagiaan sederhana ini bersama kami. Rumah ini bukan hanya tentang dinding dan atap, tapi tentang perjalanan yang membawa kami sampai ke titik ini. Dan kami tidak bisa sampai di sini tanpa dukungan dan cinta kalian. Mari kita terus berjalan bersama dengan hati yang tulus. Aku menatap Mas Hamzah, merasakan betapa dalamnya kata-katanya. Kami tidak butuh gemerlap dunia untuk bahagia. Kami sudah mendapatkan apa yang paling penting, kebersamaan dan kedamaian. Setelah doa dan ucapan syukur, acara pun berlanjut dengan makan bersama. Kami duduk di sekitar meja, tertawa bersama, berbagi cerita, dan menikmati makanan yang sederhana namun penuh makna. Tanpa ada riuh rendah yang mengganggu, hanya suara tawa dan kehangatan di antara kami. Di akhir acara, ketika sebagian tamu mulai pulang, Bu Siska mendekati aku. Dinda, saya ingin bilang, dulu saya sempat salah menganggap kalian. Saya minta maaf jika pernah membuat kalian merasa kurang dihargai. Tapi melihat ini semua, saya sangat mengagumi usaha kalian. Aku tersenyum dan menggenggam tangannya. Tidak apa-apa Bu Siska. Kami semua belajar dari perjalanan hidup ini. Terima kasih sudah datang, dan semoga kita bisa selalu saling mendukung. Saat matahari mulai tenggelam, suasana di rumah kami terasa semakin hangat. Kami duduk di balkon, menikmati pemandangan langit yang berubah warna. Aku dan Mas Hamzah tidak lagi memikirkan orang-orang yang dulu merendahkan kami. Kami tahu, kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dengan penilaian orang lain. Syukuran kami mungkin sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Kami merayakan keberhasilan yang sebenarnya jauh lebih berarti daripada apa yang bisa dilihat orang luar. Kami merayakan perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, keberanian, dan pilihan untuk tetap rendah hati meski berada di titik yang tinggi. Di akhir hari, Mas Hamzah menatapku dengan penuh kasih, matanya penuh keyakinan. Din, kita sudah sampai di sini. Kita punya rumah, kita punya keluarga, dan yang terpenting, kita punya satu sama lain. Aku memeluknya erat, merasa damai dengan semua yang telah kami capai. Kami mungkin tidak diundang ke pesta mewah atau dibanjiri perhatian dari mereka yang dulu menilai kami rendah, tetapi kami tahu, kami memiliki sesuatu yang lebih berharga dari itu semua, saling percaya, dan saling mendukung dalam segala hal. Setelah syukuran rumah yang sederhana namun bermakna itu, kami merasa seolah seluruh dunia terbuka dengan banyak kemungkinan baru. Rumah impian yang kami bangun bersama, dengan segala perjuangan dan ketekunan, kini menjadi simbol dari perjalanan panjang kami. Tapi aku tahu, ini bukanlah akhir. Justru, inilah awal dari babak baru yang lebih besar, yang lebih menantang. Beberapa hari setelah acara syukuran, Mas Hamzah mulai membicarakan sesuatu yang baru. Sesuatu yang sudah lama ia pendam. Sesuatu yang bisa membawa kami ke level yang berbeda lagi dalam hidup. Din, aku rasa waktunya sudah tepat. Kita mulai pikirkan langkah selanjutnya, usaha baru yang aku impikan sejak dulu. Aku menatapnya, sedikit bingung. Usaha baru? Maksudmu apa? Proyek pembangunan rumah kos-kosan di daerah strategis. Aku sudah mulai cari lokasi dan menurutku ini peluang besar. Kalau kita mulai dari sekarang, kita bisa berkembang pesat. Aku terdiam sejenak. Seperti biasa, Mas Hamzah selalu memiliki rencana besar. Aku tahu, itu bukan langkah yang mudah. Ini bukan sekadar proyek kecil-kecilan yang bisa selesai dalam beberapa bulan.
Ini adalah komitmen besar, dengan risiko dan tantangan yang harus kami hadapi bersama. Tapi aku juga tahu, jika ada orang yang bisa menjalani itu dengan penuh dedikasi, itu adalah Mas Hamzah. Aku melihat tekadnya, dan aku tahu dia bukan orang yang mudah menyerah. Kamu yakin? Ini pasti butuh modal yang lebih besar, kan? Kita baru saja membangun rumah ini, jawabku dengan hati-hati. Mas Hamzah tersenyum. Iya, Din, tapi kita sudah belajar banyak dari proyek rumah ini. Dan kita sudah punya pengalaman. Kita juga sudah mulai menabung sedikit demi sedikit. Kalau kita tidak ambil langkah ini, kita mungkin akan kehilangan kesempatan besar. Aku memikirkan kata-kata itu. Memang, jika kami tidak berani mengambil langkah maju, kami mungkin akan tetap berada di zona nyaman yang sudah kami bangun. Tapi aku juga tahu, zona nyaman tidak akan pernah membawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Akhirnya, aku mengambil napas panjang dan menatapnya dengan mata yang penuh keyakinan. Aku percaya sama kamu, Mas. Jika kamu yakin ini langkah yang tepat, aku juga akan mendukungmu. Kami berdua saling tersenyum. Rencana itu mungkin besar, tetapi kami tidak merasa takut. Kami tahu bahwa setiap langkah besar selalu dimulai dari keputusan kecil, dan kami sudah melalui banyak tantangan untuk sampai sejauh ini. Beberapa minggu setelah itu, Mas Hamzah mulai mencari lokasi yang cocok untuk proyek kos-kosan. Kami mengunjungi beberapa tempat, mengevaluasi kondisi tanah, serta memperhitungkan potensi sewa dan keuntungan jangka panjang. Di antara banyak pilihan, kami menemukan sebuah lokasi yang strategis, dekat dengan universitas dan pusat perkantoran. Tempat yang ramai, dengan banyak orang yang membutuhkan tempat tinggal. Kami segera memutuskan untuk membeli tanah tersebut. Di rumah, kami mulai merancang denah kos-kosan. Mas Hamzah, yang sebelumnya sudah berpengalaman sebagai kontraktor, langsung terjun ke dalam proses perencanaan. Kami mencari cara untuk membuat tempat ini tidak hanya nyaman, tetapi juga efisien dan terjangkau. Setelah beberapa bulan, akhirnya proyek itu dimulai. Meski tampaknya kami telah berada di jalur yang benar, aku merasa ada rasa khawatir yang tak bisa sepenuhnya hilang. Risiko dalam menjalankan usaha besar ini terasa lebih nyata daripada sebelumnya. Namun, setiap kali aku merasa cemas, aku mengingat perjalanan kami yang panjang, bagaimana kami berdua bersama-sama menghadapi tantangan dan menghadapinya dengan kepala tegak. Itu memberi aku kekuatan. Mas Hamzah juga tidak lelah untuk selalu mengingatkan kami berdua untuk tetap rendah hati meski berada dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kita harus tetap ingat, Din. Semua ini berkat kerja keras dan kesederhanaan yang kita jaga. Kita tak pernah melupakan prinsip yang sudah membawa kita sejauh ini. Aku mengangguk, merasa tenang setiap kali mendengarnya. Kami bukan orang yang terobsesi dengan kekayaan. Kami hanya ingin membangun sesuatu yang bermakna, yang bisa memberi manfaat untuk orang lain, dan yang akan memberi kami kebahagiaan jangka panjang. Beberapa bulan kemudian, proyek kos-kosan mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Banyak orang yang tertarik menyewa, dan biaya pembangunan bisa kembali dalam waktu yang lebih singkat daripada yang kami perkirakan. Rumah kos-kosan yang kami bangun memang sederhana, namun setiap unitnya dirancang dengan hati-hati dan penuh perhatian. Kami bahkan menambahkan fasilitas ruang bersama dan taman kecil untuk membuat penghuni merasa nyaman. Namun, meski sukses di bidang ini, perjalanan kami tak selalu mulus. Beberapa masalah tak terduga muncul, seperti masalah administrasi, keterlambatan bahan bangunan, dan bahkan tantangan menghadapi pesaing yang lebih besar. Tapi yang paling penting, kami selalu menghadapinya bersama. Setiap masalah terasa lebih ringan ketika kami menghadapi itu sebagai tim. Pada suatu sore, aku duduk di balkon rumah kami, menikmati angin sepu-sepu. Mas Hamzah keluar membawa 2 cangkir kopi. Kami duduk bersama, memandang pemandangan kota yang mulai tampak terang di kejauhan. Di sela-sela obrolan kami, aku menyadari satu hal yang sangat penting. Mas, kita sudah begitu jauh ya? Dulu kita cuma berdua dengan motor butut itu, sekarang kita sudah punya bisnis, rumah ini, dan hidup yang lebih baik dari yang pernah kita bayangkan. Mas Hamzah tersenyum dan menggenggam tanganku. Ya, Din. Semua ini tidak datang begitu saja. Tapi yang paling penting, kita tetap bersama.
Kita tidak pernah merubah siapa diri kita meskipun jalan yang kita tempuh semakin luas. Aku mengangguk, terharu. Kami bukan orang yang paling kaya, tapi kami memiliki sesuatu yang lebih berharga dari itu, kepercayaan, kebersamaan, dan kesederhanaan yang tak ternilai harganya. Perjalanan kami memang baru dimulai. Ada banyak rencana, ada banyak impian yang ingin kami raih. Tapi satu hal yang pasti, selama kami berjalan bersama, tak ada yang tidak mungkin. Karena aku tahu, setiap perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dan bersama Mas Hamzah, aku merasa siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Kami sudah melewati banyak ujian dan sekarang, kami hanya tinggal fokus pada apa yang akan kami capai bersama di masa depan. Setelah hampir setahun berjalan, bisnis kos-kosan kami mulai menunjukkan perkembangan yang pesat. Penyewa mulai berdatangan dan keuntungan mulai mengalir. Namun, seiring dengan kesuksesan yang kami capai, kami juga mulai merasakan betapa beratnya menjaga kelangsungan usaha ini. Kami tak hanya menghadapi masalah teknis, tetapi juga tekanan dari luar yang semakin besar. Masalah pertama yang muncul adalah meningkatnya harga bahan bangunan. Proyek renovasi yang kami rencanakan untuk menambah beberapa unit kos baru terhambat karena biaya yang melonjak tinggi. Kami berusaha untuk mencari solusi, mencari pemasok bahan yang lebih murah, namun ternyata hal itu tidak mudah. Setiap bulan, kami terpaksa menunda pekerjaan karena keterbatasan dana. Di sisi lain, kami mulai merasakan ketegangan dengan beberapa penyewa yang mulai mengeluh tentang fasilitas yang kurang memadai. Beberapa unit kos yang sebelumnya kami kira akan cukup nyaman ternyata membutuhkan perbaikan yang lebih mendalam. Beberapa keluhan datang tentang kebersihan dan kualitas air, serta ruang bersama yang lebih kecil dari yang mereka harapkan. Pada awalnya, aku dan Mas Hamzah merasa frustrasi. Aku merasa beban ini begitu berat, bahkan lebih berat dari yang pernah kami bayangkan. Terkadang, aku mulai meragukan keputusan yang kami ambil. Mas, apa kita salah langkah? Bisnis ini bukan semudah yang kita kira, ya? Aku bertanya suatu malam setelah pulang dari kos-kosan, saat kami duduk berdua di ruang tamu yang kini terasa lebih sepi. Mas Hamzah menatapku, matanya yang lelah tapi penuh keyakinan, memberi aku sedikit ketenangan. Din, aku tahu ini sulit. Tapi kita sudah sampai sejauh ini, dan kita tidak bisa mundur. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang kepercayaan kita pada diri sendiri dan pada bisnis ini. Kalau kita berhenti sekarang, semua yang sudah kita kerjakan akan sia-sia. Meskipun aku tahu dia benar, rasa takut akan kegagalan tetap menghinggapi hatiku. Tapi aku berusaha menenangkan diri. Kami sudah melalui banyak cobaan sebelumnya, dan aku tahu kami bisa melewati ini juga. Kami hanya perlu mencari cara untuk bangkit. Suatu hari, ketika kami sedang mengevaluasi proyek bersama tim, datanglah masalah yang lebih besar lagi. Kami menerima surat peringatan dari pemerintah setempat yang menginformasikan bahwa beberapa bangunan di area kos-kosan kami tidak memenuhi standar keamanan yang baru. Kami harus memperbaiki beberapa bagian gedung yang sudah usang dan tidak sesuai dengan regulasi terbaru. Ini adalah pukulan berat bagi kami. Kami sudah mempersiapkan dana untuk perbaikan kecil, tetapi tidak sebanyak yang dibutuhkan untuk memperbaiki masalah struktural yang lebih besar. Kami harus mengeluarkan dana lebih besar untuk memperbaiki struktur bangunan, dan itu berarti kami harus mengambil pinjaman dari bank, sesuatu yang sangat kami hindari sejak awal. Aku merasa cemas. Pinjaman berarti utang, dan utang berarti risiko. Tapi Mas Hamzah tetap tenang, meskipun aku bisa melihat ketegangan di wajahnya. Din, ini bukan akhir. Kita harus melangkah maju. Semua usaha besar pasti ada risikonya. Kalau kita mundur, kita akan kehilangan kesempatan ini. Kita tidak bisa takut untuk melangkah lebih jauh. Aku tahu, Mas Hamzah benar. Ini adalah bagian dari perjalanan kami, dan kami tidak bisa menghindari masalah-masalah ini begitu saja. Kami harus menghadapinya, mencari solusi, dan belajar dari kesalahan yang ada. Setelah berdiskusi panjang, kami memutuskan untuk mengambil pinjaman dari bank. Mas Hamzah bekerja keras untuk meyakinkan pihak bank agar memberi kami pinjaman dengan bunga rendah, dan setelah beberapa minggu negosiasi, kami akhirnya mendapatkan persetujuan.
Kami segera memulai perbaikan yang diperlukan, memperbaiki masalah struktural dan meningkatkan fasilitas yang ada. Namun, saat proses renovasi berjalan, kami masih harus berhadapan dengan tantangan lainnya. Beberapa penyewa memilih untuk keluar sementara proses renovasi berlangsung, dan kami kehilangan beberapa pendapatan dari sewa yang seharusnya bisa membantu biaya renovasi. Masalah ini menguji ketahanan kami, dan aku mulai merasa lelah dengan semua tekanan yang datang. Pada saat itu, Mas Hamzah mengajakku untuk berjalan-jalan keluar rumah, untuk menghilangkan penat sejenak. Kami duduk di taman dekat rumah, menghirup udara segar. Mas Hamzah berbicara dengan penuh keyakinan, meskipun aku tahu betapa beratnya beban yang ia rasakan. Din, kita memang menghadapi banyak kegagalan, tapi itu bagian dari proses belajar. Aku selalu percaya bahwa kegagalan bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Kita hanya perlu terus maju. Aku menatapnya dan merasa lebih tenang. Aku sadar, kegagalan bukanlah hal yang perlu ditakuti, karena setiap kegagalan adalah pelajaran berharga yang mengajarkan kami cara untuk menjadi lebih baik. Beberapa bulan setelah renovasi selesai, kami kembali membuka unit-unit kos yang baru. Kali ini, kami melakukan banyak perubahan untuk memastikan bahwa semua fasilitas memenuhi harapan penyewa. Kami bahkan menambah layanan laundry dan ruang bersama yang lebih besar, serta perbaikan sistem keamanan untuk kenyamanan semua orang. Berita tentang renovasi dan peningkatan fasilitas ini mulai tersebar, dan penyewa mulai kembali. Kami juga memperbaiki hubungan dengan penyewa lama, memastikan mereka merasa dihargai dan mendapatkan kenyamanan lebih. Ternyata, keputusan untuk terus maju dan tidak menyerah pada kegagalan mulai membuahkan hasil. Kepercayaan para penyewa kembali pulih, dan keuntungan kami perlahan-lahan meningkat. Namun, yang lebih penting, kami belajar untuk lebih sabar, lebih cermat, dan lebih siap menghadapi setiap tantangan yang datang. Masalah-masalah yang kami hadapi menjadi batu loncatan untuk tumbuh lebih kuat. Pada suatu malam yang tenang, aku dan Mas Hamzah duduk di balkon rumah kami, menatap langit yang penuh bintang. Di kejauhan, kami bisa melihat gedung-gedung yang semakin ramai, dan di tengah-tengah semua itu, kos-kosan yang kami bangun perlahan menjadi bagian dari pemandangan yang indah. Din, kita sudah melewati banyak cobaan. Aku yakin ini baru awal perjalanan kita, kata Mas Hamzah sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum, merasa bangga dan bahagia. Kita sudah belajar banyak, Hamzah. Tentang kegagalan, keberanian, dan arti sebenarnya dari kesuksesan. Mas Hamzah menatapku dengan penuh cinta. Dan kita akan terus belajar, Din. Selama kita bersama, tidak ada yang tidak bisa kita atasi. Aku mengangguk, merasa penuh harapan. Di dunia yang penuh tantangan ini, kami tahu satu hal. Meskipun kegagalan bisa datang kapan saja, itu tidak akan pernah menghentikan kami untuk terus maju. Setelah bertahun-tahun berjuang dan melalui berbagai tantangan, kami kini mulai merasakan buah dari usaha yang kami tanamkan. Bisnis kos-kosan kami terus berkembang, dan meskipun ada beberapa rintangan, kami mulai mengerti betapa pentingnya setiap langkah yang kami ambil. Namun, meskipun kami telah mencapai banyak hal, kami merasa bahwa kami masih bisa melakukan lebih banyak lagi, bahkan lebih besar dari yang pernah kami bayangkan. Suatu malam, saat kami sedang duduk di ruang makan sambil menikmati makan malam sederhana, Mas Hamzah mengungkapkan pikirannya. Din, aku rasa kita harus mulai berpikir lebih besar. Kita sudah punya dasar yang kuat, bisnis kos-kosan ini berjalan baik, tapi kita bisa memperluasnya ke bidang lain. Aku ingin membangun sesuatu yang lebih besar. Aku menatapnya dengan penuh perhatian. Meskipun aku tahu dia memiliki banyak ide besar, kali ini ada sesuatu yang berbeda dalam cara dia berbicara. Mas Hamzah tampak serius, matanya penuh tekad. Seperti apa maksudmu, Mas? Tanyaku, meskipun aku bisa menebak, ide besar apa yang mungkin ada di pikirannya. Mas Hamzah menatapku dan tersenyum. Aku berpikir tentang membangun perumahan kelas menengah. Kita bisa membuat perumahan dengan konsep yang ramah lingkungan dan terjangkau. Kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Selain itu, konsep rumah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan semakin diminati. Aku terdiam sejenak, memikirkan apa yang baru saja dia katakan.
Kami sudah cukup nyaman dengan bisnis kos-kosan yang kami jalankan, namun mendengar ide Mas Hamzah membuat hatiku berdebar. Membangun perumahan kelas menengah adalah proyek besar, jauh lebih besar dari yang kami bayangkan sebelumnya. Itu benar-benar ide besar, Mas. Tapi kita sudah memiliki banyak komitmen dengan kos-kosan ini. Apa kita siap untuk menjalani ini semua? Jawabku, sedikit khawatir dengan skala proyek yang lebih besar itu. Mas Hamzah mengangguk. Aku tahu ini akan menjadi tantangan baru, Din. Tapi kita sudah belajar banyak dari setiap kegagalan dan keberhasilan yang kita alami. Jika kita berani mengambil langkah ini, kita bisa memberi dampak yang lebih besar kepada banyak orang. Ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang meninggalkan warisan yang bermanfaat. Aku melihat keyakinan di wajahnya, dan aku tahu bahwa ini adalah keputusan besar yang akan mengubah arah hidup kami. Mas Hamzah bukanlah orang yang mudah menyerah, dan aku tahu, jika dia sudah memutuskan untuk sesuatu, dia akan memberikan segalanya untuk itu. Baiklah, Mas. Aku percaya padamu. Jika kita akan melakukan ini, kita lakukan dengan sepenuh hati. Aku siap mendukungmu, jawabku akhirnya, meskipun ada perasaan campur aduk dalam hatiku. Kami memulai langkah pertama menuju proyek perumahan dengan cara yang hati-hati. Kami melakukan riset pasar, berbicara dengan para ahli di bidang properti, dan mencari lokasi yang strategis. Setelah beberapa bulan mencari, kami menemukan tanah yang sesuai dengan visi kami. Lokasi tersebut berada di pinggiran kota, yang masih berkembang, namun memiliki akses mudah ke pusat kota dan fasilitas umum. Namun, meskipun kami merasa sudah membuat keputusan yang tepat, tantangan besar segera datang. Kami harus menghadapi banyak regulasi dan izin yang rumit. Proyek ini membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang kami perkirakan untuk mendapatkan semua izin yang diperlukan, dan dalam prosesnya, kami menghadapi persaingan yang ketat dengan pengembang properti lain yang lebih besar dan lebih berpengalaman. Setiap kali ada rintangan baru, aku merasa sedikit kewalahan. Tapi Mas Hamzah tetap tenang, selalu menunjukkan jalan keluar dari setiap masalah yang muncul. Pembangunan perumahan itu mulai berjalan, meskipun lebih lambat dari yang kami harapkan. Kami terus memantau prosesnya dengan cermat, memastikan bahwa setiap detail diperhatikan. Aku mulai menikmati proses tersebut, merencanakan desain rumah, bekerja dengan kontraktor, dan memikirkan bagaimana membuat rumah-rumah tersebut lebih ramah lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan yang lebih efisien dan hemat energi. Selama proses pembangunan, kami juga bekerja sama dengan beberapa pihak yang lebih berpengalaman, terutama dalam hal pemasaran. Kami menyadari bahwa meskipun kami memiliki keterampilan dalam membangun dan mengelola properti, kami perlu belajar lebih banyak tentang bagaimana memasarkan proyek perumahan kami agar dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Setiap hari, kami berdua menghabiskan waktu untuk belajar. Baik itu dari seminar-seminar tentang properti, konsultasi dengan ahli, maupun mencari tahu tren terbaru dalam pembangunan rumah berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang membuat rumah, tetapi tentang menciptakan tempat tinggal yang nyaman dan memberi dampak positif bagi lingkungan. Setelah beberapa tahun, proyek perumahan kami mulai menunjukkan hasil. Rumah-rumah yang kami bangun mulai dihuni oleh keluarga yang mencari tempat tinggal yang terjangkau namun berkualitas. Kami merasa bangga, bukan hanya karena kami berhasil membangun proyek yang besar, tetapi juga karena kami tahu kami telah memberi dampak positif bagi banyak orang. Namun, aku juga menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Kami masih harus terus berinovasi dan menjaga kualitas, serta memperhatikan kebutuhan pasar yang terus berubah. Aku dan Mas Hamzah sadar bahwa dunia ini penuh dengan ketidakpastian, tetapi kami memiliki satu hal yang sangat berharga. Kami memiliki satu sama lain, dan kami punya tujuan yang jelas. Setelah beberapa tahun menjalani bisnis perumahan, kami merasa telah mencapai titik yang cukup tinggi. Proyek perumahan kami berjalan dengan lancar, penyewa mulai merasa puas, dan keuntungan yang kami raih cukup untuk membuka peluang-peluang baru. Namun, semakin besar kami berkembang, semakin keras pula persaingan yang kami hadapi. Dunia bisnis properti tidak pernah sepi dari tantangan, dan kami menyadari bahwa kami harus siap menghadapi lebih banyak persaingan, baik dari pengembang besar maupun dari sesama pengusaha kecil yang juga memiliki ambisi besar.
Pada suatu pagi, saat kami sedang duduk di ruang makan rumah kami yang baru, Mas Hamzah mendapat telepon dari seorang teman lama, Andi, yang sekarang bekerja di sebuah perusahaan properti besar. "Hamzah, aku baru saja dengar ada pengembang baru yang masuk ke pasar kita. Mereka datang dengan konsep rumah yang lebih modern, lebih murah, dan lebih mewah. Kita harus berhati-hati, mereka bisa jadi pesaing serius," ujar Andi, suara khawatir terdengar jelas di telepon. Aku bisa melihat perubahan ekspresi di wajah Mas Hamzah. Kami sudah terbiasa menghadapi tantangan, tetapi persaingan kali ini terasa berbeda. Pengembang besar yang masuk pasar tidak hanya menawarkan rumah dengan harga yang lebih kompetitif, tetapi mereka juga menggunakan teknologi canggih, seperti rumah pintar yang dapat dikendalikan dengan aplikasi ponsel, serta desain interior yang lebih futuristik. "Aku tahu, Andi. Terima kasih sudah memberitahu. Ini memang berita yang perlu kita waspadai," jawab Mas Hamzah sambil menatapku. "Tapi kita sudah melalui banyak tantangan, kita harus tetap tenang dan cari cara untuk bersaing." Aku ikut merasakan kekhawatiran itu. Memang, dengan kehadiran pengembang besar yang memiliki sumber daya lebih besar, kami harus memikirkan strategi yang lebih matang untuk bertahan. Kami mulai berpikir ulang tentang apa yang bisa kami tawarkan kepada pelanggan kami yang mungkin kini tertarik dengan kemewahan dan teknologi baru. Kami mulai mencari cara untuk mempertahankan posisi kami di pasar. Kami menyadari bahwa kami tidak bisa bersaing hanya dengan harga atau kemewahan. Kami harus kembali ke akar kami, konsep rumah yang ramah lingkungan dan terjangkau. Kami harus menunjukkan kepada pelanggan bahwa meskipun kami bukan pengembang besar, kami memiliki nilai-nilai yang tidak dimiliki oleh pesaing kami. Pada titik itulah aku merasa lelah. Rasanya seperti tidak ada lagi yang bisa kami lakukan untuk mengubah arah yang sedang kami hadapi. Mas Hamzah, yang selalu tampak tegar, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Kami duduk bersama di ruang tamu suatu malam, merenung tentang apa yang harus kami lakukan selanjutnya. "Din, aku rasa kita sudah melakukan yang terbaik. Tapi sepertinya kita harus mencari cara untuk berhenti mengejar apa yang orang lain inginkan dan mulai fokus pada apa yang kita inginkan. Kita sudah cukup berjuang di dunia bisnis. Mungkin sekarang saatnya untuk berhenti sejenak, mengambil napas, dan berpikir tentang hidup kita yang lebih besar," kata Mas Hamzah, matanya terlihat jauh, seolah mencari jawaban dalam pikirannya. Aku terdiam. Mas Hamzah benar. Kami telah terperangkap dalam rutinitas yang terlalu fokus pada keuntungan dan persaingan. Kami lupa untuk mempertanyakan lebih dalam tentang apa yang sebenarnya penting dalam hidup ini. Dalam beberapa minggu setelahnya, kami mengambil keputusan besar. Kami memutuskan untuk meluangkan waktu sejenak untuk diri kami sendiri, untuk menilai kembali hidup kami. Kami berhenti sementara dari segala urusan bisnis dan mulai melakukan perjalanan ke tempat-tempat yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya. Kami berkeliling ke beberapa desa kecil, bertemu dengan orang-orang yang hidup sederhana, dan belajar tentang cara hidup yang lebih berkelanjutan dan penuh makna. Di sana, kami belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang kemewahan atau kepemilikan benda-benda materi. Kebahagiaan datang dari rasa damai dalam diri, dari kemampuan untuk berbagi dengan orang lain, dan dari menjalani hidup yang lebih selaras dengan alam dan nilai-nilai yang lebih dalam. Setiap kali kami berbicara dengan orang-orang yang kami temui di perjalanan, kami merasa seperti kembali menemukan makna hidup yang sebenarnya. Setelah kembali dari perjalanan itu, aku dan Mas Hamzah menyadari bahwa kami perlu mengubah cara pandang kami terhadap kehidupan dan bisnis. Kami tidak ingin terus terjebak dalam persaingan yang tak ada habisnya. Kami ingin kembali ke nilai-nilai dasar yang lebih autentik, memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat, dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Kami mulai mengalihkan fokus kami dari ekspansi besar-besaran menjadi proyek-proyek yang lebih kecil, yang lebih berkelanjutan dan mendukung komunitas. Kami memutuskan untuk membangun perumahan yang ramah lingkungan, dengan harga yang lebih terjangkau, tetapi dengan konsep yang benar-benar memberi dampak positif bagi masyarakat setempat. Setelah beberapa bulan mengalihkan fokus kami dari persaingan bisnis yang menguras energi ke proyek yang lebih berkelanjutan, aku dan Mas Hamzah merasa bahwa langkah kami benar. Kami merasa lebih tenang, lebih bahagia, dan lebih puas dengan apa yang kami lakukan.
Namun, meskipun kami mulai merasakan dampaknya di kehidupan pribadi kami sadar bahwa perubahan besar tidak hanya bisa datang dari 2 orang saja. Kami ingin menciptakan gelombang perubahan yang lebih besar, yang bisa menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak kami. Suatu pagi, saat kami sedang duduk di teras rumah, Mas Hamzah mengajukan ide yang sudah sejak lama dia pikirkan. Din, bagaimana kalau kita mulai membuka program pelatihan bagi para pengusaha kecil dan masyarakat di sekitar sini? Mereka juga bisa belajar bagaimana mengelola bisnis secara berkelanjutan, tidak hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, katanya dengan penuh semangat. Aku tersenyum mendengar usulannya. Itu adalah ide yang sangat baik. Kami sudah banyak belajar dari perjalanan hidup kami dan tentunya ingin berbagi pengetahuan itu dengan orang lain. Kami tahu betul bahwa di luar sana banyak orang yang memiliki potensi besar, namun terkendala oleh kurangnya informasi atau sumber daya. Kami ingin menciptakan sebuah platform yang bisa membantu mereka berkembang tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip yang kami pegang. Kami memulai dengan membuka sebuah pusat pelatihan kecil di dekat proyek perumahan kami yang baru. Kami mengundang masyarakat setempat untuk bergabung dalam pelatihan mengenai berbagai topik, mulai dari cara menjalankan bisnis secara berkelanjutan, mengelola keuangan keluarga, hingga membangun usaha kecil yang ramah lingkungan. Ternyata, respon dari masyarakat luar biasa. Mereka sangat antusias dan merasa terbantu dengan informasi yang kami berikan. Kami tidak hanya memberikan materi tentang bisnis, tetapi juga mengajarkan pentingnya kerja sama dalam komunitas, tentang bagaimana saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan perubahan yang lebih besar. Suatu hari, setelah salah satu sesi pelatihan selesai, seorang wanita paruh baya, Ibu Lestari, datang menghampiri kami. Wajahnya terlihat cerah, dan matanya berbinar penuh harapan. Mas Hamzah, Mbak Dinda, saya ingin mengucapkan terima kasih. Saya dan suami sudah lama ingin membuka warung makanan sehat di desa ini, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dengan pelatihan ini, kami jadi tahu bagaimana caranya mengelola bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberi manfaat bagi orang lain. Kami ingin membuat warung yang ramah lingkungan, dengan bahan-bahan organik dari petani setempat, katanya dengan semangat. Aku merasa tersentuh mendengar cerita Ibu Lestari. Kami tidak hanya mengajarkan mereka cara berbisnis, tetapi juga menginspirasi mereka untuk memberi dampak positif bagi orang lain. Itu adalah kemenangan bagi kami, tidak hanya berhasil membangun rumah, tetapi juga membangun kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Seiring berjalannya waktu, kami semakin banyak mengadakan pelatihan dan seminar. Kami membuka ruang bagi para pengusaha kecil dan ibu rumah tangga untuk belajar dan berkembang. Kami bahkan mengajak beberapa ahli di bidangnya untuk bergabung dan berbagi pengetahuan. Kami ingin mereka tahu bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha dan bekerja sama. Tentu saja, ada tantangan. Beberapa orang masih terjebak dalam pola pikir lama, berpikir bahwa hanya dengan mengejar keuntungan besar mereka bisa maju. Tetapi kami tidak menyerah. Kami terus mengedukasi mereka dengan kesabaran dan keyakinan bahwa perubahan membutuhkan waktu. Tidak ada yang bisa dicapai dalam semalam, tetapi dengan tekad dan kebersamaan, kami bisa mencapainya. Kami juga memutuskan untuk melibatkan para siswa dari sekolah setempat. Kami mengundang mereka untuk ikut dalam proyek komunitas, di mana mereka bisa belajar tentang pentingnya keberlanjutan dan bagaimana mereka bisa berperan aktif dalam menjaga kelestarian alam. Kami ingin mereka tumbuh menjadi generasi yang lebih peduli dan lebih berwawasan luas. Hari-hari berlalu, dan kami mulai melihat perubahan nyata. Banyak dari para peserta pelatihan yang mulai membuka usaha mereka sendiri, dari warung makanan sehat seperti yang dilakukan oleh Ibu Lestari, hingga petani lokal yang mulai menerapkan teknik pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Bahkan, beberapa di antara mereka yang sebelumnya bekerja di pabrik, kini memulai usaha kecil mereka di rumah. Kami merasa bahwa dampak yang kami ciptakan mulai terasa. Keberhasilan mereka bukan hanya milik kami, tetapi milik seluruh komunitas yang kami bantu. Kami menjadi saksi hidup bagaimana kekuatan kebersamaan dan semangat untuk berbuat lebih baik bisa mengubah kehidupan banyak orang. Pada akhirnya, kami mengerti bahwa hidup ini bukan hanya tentang bagaimana kita berhasil dalam bisnis atau meraih kekayaan materi.
Kebahagiaan sejati datang dari memberi dampak positif kepada orang lain, dari saling mendukung dan membantu satu sama lain untuk tumbuh dan berkembang. Kami tidak lagi mengukur kesuksesan kami dari angka atau penghargaan. Kami mengukur kesuksesan kami dari senyuman orang-orang yang kami bantu, dari perubahan kecil yang terjadi di sekitar kami, dan dari rasa damai yang kami rasakan dalam hati. Kami belajar bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus dicapai, tetapi sebuah perjalanan yang bisa dinikmati setiap hari. Setelah melewati berbagai cobaan dan tantangan, akhirnya rumah impian kami selesai juga. Pembangunan rumah mewah yang sudah kami rencanakan dengan hati-hati dan penuh perjuangan kini berdiri kokoh. Rumah yang bukan hanya sekadar tempat tinggal, tetapi juga simbol dari perjalanan panjang kami. Sebuah perjalanan yang dipenuhi dengan kerja keras, pengorbanan, dan nilai-nilai yang kami pegang teguh. Rumah ini, dengan segala kemewahan yang ada, juga merupakan buah dari keputusan kami untuk tetap hidup sederhana dan bijak, serta berbagi dengan orang lain. Namun, kami tidak ingin merayakan pencapaian ini dengan cara yang biasa. Tidak ada pesta mewah dengan tamu undangan yang berlimpah. Kami sudah cukup melihat betapa kesombongan dan kebanggaan semu hanya akan memperburuk keadaan, seperti yang kami saksikan pada teman-teman yang dulu menganggap kami remeh. Kali ini, kami ingin melakukan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sesuai dengan prinsip hidup kami yang baru ditemukan. Hari itu, rumah kami dipenuhi oleh orang-orang terdekat, keluarga, teman-teman sejati, dan orang-orang yang selama ini telah bersama kami, mendukung kami dalam setiap langkah. Tanpa undangan yang berlebihan, kami hanya mengajak mereka yang benar-benar peduli dan menghargai kami apa adanya. Tidak ada biaya berlebihan yang kami keluarkan untuk acara ini, hanya hidangan sederhana yang dimasak oleh para ibu-ibu setempat, yang juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang kami adakan. Kami ingin acara ini menjadi sebuah perayaan kebersamaan, bukan hanya tentang rumah atau pencapaian materi, tetapi lebih tentang perjalanan kami dan semua orang yang telah menjadi bagian dari cerita kami. Mas Hamzah dan aku berdiri di depan rumah, memandang tamu-tamu yang datang dengan senyum lebar, merasakan kebahagiaan yang lebih mendalam daripada sekadar kegembiraan materi. Kami berbicara di depan mereka, tanpa naskah atau rencana, hanya mengungkapkan apa yang ada di hati kami. Selamat datang, teman-teman dan keluarga tercinta. Hari ini bukan hanya tentang rumah yang kami bangun. Ini adalah simbol dari perjalanan yang panjang, penuh dengan tantangan dan keputusan yang kadang tidak mudah. Namun yang lebih penting, ini adalah simbol dari kebersamaan kita, dari banyaknya tangan yang membantu kita sampai ke titik ini. Kami sangat bersyukur bisa memiliki kalian di dalam hidup kami, kata Mas Hamzah dengan suara yang penuh perasaan. Aku berdiri di sampingnya, merasakan emosi yang mengalir begitu kuat. Ini adalah titik puncak dari semua yang telah kami lewati. Keberhasilan ini tidak hanya milik kami, tetapi milik setiap orang yang telah berkontribusi, bahkan dalam hal yang terkecil sekalipun. Dan hari ini, kami ingin berbagi kebahagiaan ini dengan kalian semua. Ini bukan hanya tentang rumah atau kekayaan. Ini adalah tentang bagaimana kita bisa bersama-sama membuat perubahan, saling mendukung, dan selalu menjaga nilai-nilai yang kita pegang. Kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari apa yang bisa kita berikan. Aku melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami melihat senyuman di wajah para tamu, mendengar tepuk tangan yang meriah. Aku tahu, ini adalah momen yang akan kami kenang selamanya, bukan hanya karena rumah ini, tetapi karena makna yang ada di baliknya. Setelah ucapan singkat itu, kami mengajak tamu-tamu untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan. Suasana semakin hangat, dengan gelak tawa dan obrolan ringan yang mengalir di antara kami. Ibu Lestari yang beberapa waktu lalu kami bantu, datang dengan suaminya. Mereka membawa satu potong kue yang mereka buat sendiri, sebagai tanda terima kasih atas semua yang telah kami ajarkan. Mas Hamzah, Mbak Dinda, kami tidak tahu bagaimana cara berterima kasih yang lebih baik. Dengan pelatihan yang kalian berikan, usaha kami sekarang berjalan lancar. Kami berharap dapat terus membantu orang lain, seperti yang kalian ajarkan kepada kami, ujar Ibu Lestari dengan tulus. Kami merasa begitu terharu mendengarnya.
Terkadang, yang kami butuhkan bukanlah penghargaan besar atau pujian, tetapi pengakuan yang datang dari orang-orang yang benar-benar mengerti dan menghargai perjalanan kami. Acara berlangsung sederhana namun penuh makna. Tidak ada pesta besar, hanya perayaan kecil yang hangat dengan teman-teman dan keluarga yang memang pantas hadir dalam hidup kami. Kami menikmati kebersamaan yang jauh lebih berharga daripada segala kemewahan yang mungkin kami miliki. Seiring malam yang semakin larut, suasana semakin tenang. Banyak tamu yang mulai pulang, meninggalkan rumah kami dengan senyum lebar di wajah mereka. Kami berdua berdiri di halaman rumah, memandang bintang-bintang yang gemerlap di langit malam. Malam itu terasa begitu damai. Kami tidak merayakan apa yang telah kami capai, tetapi merayakan perjalanan yang telah kami lalui dan orang-orang yang telah mendukung kami. Din, lihat semua ini. Kita sudah melewati banyak hal, dan akhirnya sampai di sini. Ini bukan hanya tentang rumah, tapi tentang bagaimana kita tumbuh bersama, kata Mas Hamzah dengan suara lembut. Aku mengangguk. Ya Hams, ini adalah bukti bahwa perjalanan ini bukan tentang mengejar kekayaan atau prestasi besar. Ini tentang bagaimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, dan bagaimana kita bisa memberi dampak positif kepada orang lain. Kebahagiaan yang kita rasakan malam ini adalah kebahagiaan yang datang dari hati yang bersyukur, bukan dari apa yang kita miliki. Kami berdua terdiam, menikmati momen itu. Momen yang begitu sederhana, namun begitu berarti. Kami sadar, kebahagiaan sejati tidak datang dari apa yang terlihat di luar. Kebahagiaan sejati datang dari dalam hati, dari rasa syukur, dari kebersamaan, dan dari kontribusi kita kepada dunia. Malam itu kami tidur dengan tenang, dengan hati yang penuh. Kami tahu perjalanan kami masih panjang, tetapi kini kami tidak lagi merasa terbebani. Kami telah menemukan makna sejati dalam hidup kami. Kami merasa lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang, karena kami tahu bahwa dengan prinsip yang benar, kebersamaan, dan semangat untuk berbagi, kami bisa menghadapinya bersama.